ingin mendonorkan darahnya. Masih di rumah sakit, Leon masih menunggu dengan wajah menegang di luar ruangan operasi. Ia terlihat sangat gugup melihat Jovita terluka parah. Sementara Jovita Hara masih dalam penanganan dokter. Saat para dokter melihat luka di leher Jovita, mereka saling menatap. Hal itulah Leon menarik napas dengan susah payah saat melihat reaksi para dokter itu. Wajah Leon menegang, bahkan ia merasa dadanya terasa dipenuhi ribuan batu. Ia masih berdiri di samping ruangan operasi Jovita. Melihat para tim dokter menangani Jovita, saat ia berdiri beberapa menit, pandangan matanya mulai kabur dan kepala terasa sangat pusing. Akhirnya, Leon tumbang juga. Iwan dan Riko membopong tubuh bosnya dan berteriak meminta bantuan dokter. Maka, ia juga masuk ke ruangan di mana Jovita mendapat penanganan dokter. Beberapa jam kemudian, saat Leon tidak sadarkan diri, ia masuk ke alam mimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sang ibu datang dari sebuah kabut putih, tersenyum hangat padanya. Ibu minta maaf, Nak, karena meninggalkanmu sendirian. Jangan marah lagi. Lupakan kemarahanmu. Ujar sang ibu membelai pucuk kepala Leon. Tetapi dalam mimpinya, mulut Leon seakan-akan diberi lem. Saat ia ingin bicara dengan ibunya, mulutnya tertutup tidak bisa bicara. Lalu, dalam mimpi itu, ibunya kembali mengelus kepala Leon dan meninggalkan Leon yang sedang duduk. Saat ia ingin ikut, kedua kakinya tidak bisa digerakkan dan mulutnya tidak bisa berbicara. Ia berontak sekuat tenaga, berusaha memanggil ibunya. Dengan kekuatannya, ia berusaha seperti sebuah mistis. Ternyata mimpi itu yang menyelamatkan hidupnya. Peluru yang menembus pinggangnya yang terhimpit di antara rongga tulang rusuk keluar. Tadinya, dokter mempunyai dua cara untuk mengeluarkan peluru dari tubuhnya. Menariknya dengan menggunakan penjepit dan cara kedua, memotong tulang rusuknya. Memotong tulang rusuk sebuah operasi besar dan sangat berbahaya karena Leon sudah membuang banyak darah. Dokter mencoba lagi cara yang pertama, menarik peluru itu menggunakan penjepit. Saat itulah keajaiban mimpi terjadi. Dan mungkin cara sang ibu menyelamatkan hidup putranya. Saat ia menggunakan kekuatannya ingin berteriak memanggil ibunya, peluru yang terbenam di antara tulang muncul saat ia memaksa ingin berteriak. Wajahnya mengeras, sekuat tenaga ia menggunakan untuk bisa membuka mulut. Luar biasa. Pelurunya, ia keluarkan sendiri. Ucap sang dokter saat peluru itu muncul ke permukaan. Dia seperti punya 9 nyawa. Ucap dokter Billy, menatap Leon dengan takjub. Ia dokter pribadi Leon yang selalu merawatnya saat ia terluka. Mungkin ini sudah kesekian kalinya Leon terkena peluru. Dan untuk kesekian kalinya juga, Leon hampir mati. Bahkan Riko menyebut bosnya manusia 9 nyawa. Seolah-olah para malaikat penjabut nyawa takut padanya. Takut kalau roh mereka yang balik dicabut. Karena Leon sendiri mendapat julukan malaikat maut. Karena ia juga merangkap sebagai pembunuh bayaran. Atau mungkin kematian seakan-akan enggan menghampirinya. Leon sadar, setelah ia bermimpi bertemu sang ibu dan peluru di tubuhnya sudah berhasil dikeluarkan. Dan luka di pinggang sudah dijahit dan ditutup dengan perban luka. Beberapa lama kemudian, ia membuka matanya. Bagaimana dia? Tanya Leon dalam hati. Ia ingin duduk. Sementara di sampingnya, wanita cantik yang melukainya masih terbujur, belum sadar. Luka di lehernya lumayan parah. Itulah yang mengakibatkan ia kehilangan banyak darah. Dokter berjuang keras menyambungkan syaraf yang terputus. Untungnya, pecahan kaca itu tidak merobek syaraf utama di lehernya. Kalau Jovita sampai melukai syaraf utama di lehernya, sudah bisa dipastikan saat itu Jovita sudah jadi almarhum. Jangan khawatir, ia hanya pingsan, masih hidup kok. Ujar dokter pribadi Leon. Lelaki bertubuh gemuk itu tahu apa yang dipikirkan Leon. Bagaimana lukanya? Lumayan parah. Memutuskan beberapa jaringan, namun tidak fatal. Dokter lagi menyambung jaringan itu kembali.
Tapi, kenapa lama? Tanya Leon khawatir. Syaraf yang putus itu tipis, bos. Bisa bayangkan bagaimana menyambungkan ujung benang saat terputus? Leon menarik napas panjang. Baiklah. Ucapnya kemudian. Tidak semua orang itu sekuat kamu, bos. Seandainya itu anak buahmu. Saya yakin dia belum sadar seperti kamu saat ini. Ujar dokter pada Leon. Jovita membutuhkan pendonor darah karena ia kehilangan banyak darah. Ambil saja darahku. Golongan darahku sama dengannya. Ucap Leon dengan yakin. Itu tidak bisa, bos. Kamu saja terluka dan kehilangan banyak darah. Jika kamu menyumbangkan untuk wanita itu, sama halnya kamu bunuh diri. Tetapi, tiba-tiba pintu terbuka. Seorang suster datang bersama Tony. Ini dok, golongan darah mereka sama. Ujar suster. Bagaimana tidak panas lagi kolor bos naga? Hatinya. Tatapan matanya menajam menatap ke arah Tony. Lagi-lagi, anak buahnya membuat hatinya bagai air mendidih. Siapa? Tanya dokter bertumbuh tambun itu padanya. Dokter pribadi Leon sudah bekerja hampir 10 tahun untuknya. Jadi, ia tahu banyak tentang Leon. Hanya wanitaku. Ucap Leon. Ia juga tahu kalau Leon memelihara wanita-wanita cantik di istananya untuk memuaskan hasratnya. Tetapi, ia tidak pernah melihat Leon khawatir sedemikian rupa pada wanita-wanitanya. Bahkan, ia juga tahu Leon tidak akan sungkan-sungkan menghabisi wanita itu jika ada yang berkhianat. Oh, betapa beruntungnya wanitamu yang satu ini. Sampai bosnya ingin mengorbankan nyawanya untuk dia. Ucap dokter, tapi alisnya terangkat sebelah. Ia tahu Leon tidak berkata jujur, namun tatapan matanya yang menatap Jovita dengan sangat khawatir cukup menjawab pertanyaannya. Cinta tidak hanya semata sebuah ungkapan, tetapi ada kalanya mengutarakan lewat perbuatan dan tindakan. Ucap sang dokter. Berhentilah membahas tentang cinta padaku, dokter. Aku tidak punya cinta. Aku tidak tahu bagaimana mencintai dan bagaimana dicintai. Cinta yang pernah aku terima hanya dari mereka yang sudah mati. Dari ibuku dan kakakku. Ucap Leon datar. Melihat wajah sedih Leon, Billy merasa kasihan. Ia hanya menarik napas. Leon terlihat begitu terluka, kesepian, dan hampa. Ia tidak bisa mencintai karena ia sendiri tidak pernah menerima cinta. Dokter Billy tidak ingin membahas hal pribadi lagi dengan Leon. Ia tahu Leon bukan tipe lelaki yang melankolis. Seperti lelaki lain yang mau berbagi cerita dengan teman atau kerabat. Leon akan menyimpan semua dalam hatinya. Bantu aku duduk. Aku ingin keluar. Ruangan ini membuatku tidak bisa bernapas. Ujar Leon. Belum bos. Kondisi belum. Belum juga dokter menuntaskan kalimatnya. Tetapi Leon sudah menarik jarum infus di lengannya dan ia duduk. Oke, baiklah. Demi Tuhan, kamu tidak akan pernah mendengar ucapanku. Ucap dokter itu membuang napas kasar dari mulutnya. Lalu ia menarik kursi roda. Leon duduk dan dibantu seorang perawat. Membawanya keluar dari kamar Jovita. Ada Tony di sana. Membuat hatinya semakin panas. Apalagi, ia berpikir semua yang terjadi disebabkan Tony. Saat keluar dari ruangan Jovita, Rico mengambil alih. Ia mendorong kursi roda itu menuju sebuah ruang rawat inap. Sebuah ruangan VVIP yang akan ia huni bersama Jovita selama mendapat perawatan medis nantinya.